Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kontak waktu sareng ibu-ibu, Nina setengah 4 ibu Lampung. Pada diri kata bisa berak? 4 neng. Untuk 4. Mun acan masak can nyawa. Oh, mohon hapunten ibunya di wagal. Mun neng sawios neng. Oh, mohon. Ibu-ibu ngabarankeun HP. Ngabarankeun. Terus sarain ibu-ibu mah aya HP-na. Mun putra neng, itu update. Aya kuotaan tapi Neng aya. Bu, kan terus aya grupnya, kok abi dikinturkeun linkna kana grup. Gampil deh, ibu tinggal pencet. Mungkin dirinya aya nami. Aya soal-soal. Komplit tes lah ibunya. Mun atas. Atas. Oh iya nya neng tapi gila nya neng nya. Mohon. Oh, nyasok. Kena diisi teh neng. Mohon. Terus. Ibu-ibu, saat eta ngesian eta, link eta, ayeuna sok kana Play Store. Pamita aya kuota sokor, terus ibunya kami di hotspot. Pengen acan putra nya kene. Oh, Apa ya aya neng? Mohon. Sok aya golden 1000. Sok Kumaha neng kamarna? neng. Oh, mohon Mas. Kalang-kalang ini kali cok. Tuh, atas. Oh iya. Oke lanjut. Pas daftarku. Atas. Mohon. Pas terasa sedena. Atas. Atasnya alhamdulillah. Ayeuna lajeng wae nya kana ieu. Kami dibagi kertas pada sekian itu pada ngamabarkeun materi. Mohon. Kami nu penting jasa diserat ibunya. Mohon. Ya kangge ibu Titin, ibu Imas. Ibu atasnya kami bagikan kertasna. Mohon. Nah, abi teh di dieu teh bade sasarengannya belajar ibunya nambihan deui tentang ASI eksklusif. Kuning ibu anu dimaksud ASI eksklusif. Anu Asli bulan. genep bulan keras ke dikasih hamilkan naon deui. Nah, ibu sae ibu geus sambung terang. Kan bisa pendapat sealitnya ibunya anu dimaksud sempurnanya ASI seperti nggak sempurnanya ASI Keacaran. nah eta ASI mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin, mineral, zat besi, protein, zat antibodi yang kesemuanya sudah dalam kadar dan tingkat yang seimbang. Kedua kolostrum. Kolostrum itu membantu mencegah bayi kuning, faktor-faktor pertumbuhan, membantu usus perkembangan lebih sempurna, mencegah alergi dan keadaan tidak tahan. Vitamin A untuk mengurangi keparahan infeksi, mencegah penyakit mata. Yang ketiga ada Montgomery glands. Yaitu ada bulatan-bulatan kecil yang seperti di areola. Tahu ibu yang maksud areola itu apa? Terang di palidaha. Anu hideungna. Eta anu bulatan-bulatan kecil teh dinamikeun Montgomery glands. Oh, eta teh neng. Mohon Bu. Lanjut. Menyusui menjelang persalinan. Ini ibu, dia gak diputus ini di ibu titik 2 ibu mah 2 Biji. ibu ini 5 oh subur ya ibunya. Pada Apa nama ibu ibu abenya? kalau kunaon atuh rajang ibunya. Nah, itu persiapan apa saja yang bisa dilakukan ibu ketika hamil untuk menyusui nantinya? Yang pertama siapkan psikologisnya ibu. Itu tanamkan dalam hati untuk siap menyusui bayi nantinya. Yang kedua baca buku, baca Google, searchingkan ayeuna mah kakaknya sarara ibunya gampil. Yang ketiga hubungi konselor menyusui untuk belajar ilmu menyusui secara optimal. Yang keempat mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga atau satu rumah nantinya sehingga menyamankan persepsi tentang ilmu menyusuinya. Yang kelima menyiapkan peralatan menyusui seperti bra menyusui, apron menyusui, bantal menyusui, pipet, cup feeder, termasuk alat pompa menyusui. Yang keenam mulai menyiapkan baju menyusui yang memudahkan nantinya supaya menyusui. Proses menyusuinya sekarang udah banyak nih ya. Yang ketujuh belajar dan praktik. Bisa dengan hypnobirthing feeding atau dengan yang dimaksud IMD, ada posisi dan pelekatan, ada posisi menyusui, ada manajemen perah ASI, dan yang terakhir manajemen penyimpanan ASI. Yang selanjutnya salah satunya tadi ibu ya sudah disebut hypnobirthing feeding. Apa yang maksud dengan hypnobirthing feeding? Yaitu
salah satu kunci utama keberhasilan menyusui rasa percaya diri dan niat ibu untuk bisa menyusui bayinya. Lalu untuk mengatasi bisa dibantu dengan melakukan terapi hipnosis feeding ibu. Itu upaya alami menanamkan niat ke dalam pikiran bawah sadar untuk menghasilkan ASI yang cukup untuk kepentingan bayinya. Selanjutnya itu ada inisiasi menyusui dini yang dimaksud dengan IMD. Terang ibu? Terang. Ibu ini maksudnya dimaksud IMD itu ibu? Saat mau barang teh bayinya langsung ditaplok karena kekurangan. Oh ini ada ibunya. Nah, proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dan kulit ibu. Bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu. Osoknya ibunya apa minta sebabaran langsung seberikan jadi karena dada pun. Nah, jadi maksudnya IMD karena dada pun. Itu manfaat yang diperoleh saat IMD yang pertama bagi ibu. Sentuhan dan isapan payudara ibu mendorong keluarnya oksitosin yaitu menyebabkan kontraksi uterus, membantu keluarnya plasenta dan mencegah pendarahan. Yang kedua, yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman sehingga ASI keluar dengan lancar. Yang ketiga, membuat ibu semakin percaya diri untuk memberikan ASI sehingga ibu merasa tidak perlu untuk memberikan makanan atau minuman lainnya kepada bayinya. Yang kedua ada bagi bayi. Bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur ibu. Kedua memperoleh kolostrum. Kolostrum itu ASI yang pertama keluar anak panen-panen itu yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama sehingga dapat membuat daya tahan bayinya menjadi lebih baik. Yang ketiga memberikan rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat. Sentuhan dan rangsangan isapan bayi akan membantu merangsang memproduksi ASI. Nah ibu mau sentuh tapi masih ada materi gitu sebenarnya. Bosen untuk orang nyanyi lagi sepada apa namanya? Ayo. Stop. Tangan ibunya. Bayi baru lahir sangat membutuhkan ASI. ASI eksklusifnya sangat bergizi terjamin. Ku berusaha sampai waktu 6 bulan menyusui bayi supaya sehat dan kuat. Hey! Ayo kita beri ASI pada bayinya. Ayo kita beri ASI pada bayinya. Cukup terhibur ibu-ibu? Sangat terhibur. Ngajak punya ibu secara rengse ibunya. Kerap di. Lajang ibunya karena menyusui awal. Nah, dimaksud menyusui awal itu posisi dan peletakan menyusui yang tepat bikin menyusui lebih nyaman. Posisi nate ibu, kepala tidak menoleh dan badan menghadap tubuh ibu. Seperti ibunya. Kedua itu wajah bayi menghadap ke payudara ibu. Dan dia si kepala dada teh menghadap ke payudara. Ketiga itu badan bayi ditopang utuh. Badan bayi ditopang utuh seperti ini bu. Perut ibu bayi saling menempel, perut si bayi dan perut ibu saling menempel seperti ini ibu ya. Iya. Lanjut ke praktik posisi menyusui. Posisi menyusui baby yaitu yang pertama ada cradle hold atau posisi memang seperti ini. Nah, seperti ini bu. Iya. Yang kedua cross cradle hold atau posisi menyilang. Seperti ini bu. Yang ketiga settling position atau posisi tiduran menyamping. Tiduran seperti biasa ibu ya kalau sedang menyusui seperti itu. Yang keempat portable hold atau posisi mengempit. Yang tidak sederhana ibu ya. Ibu perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI tetap terjaga dan menghindari masalah-masalah menyusui yang mungkin akan timbul. Yang pertama rutin mengosongkan payudara 2-3 jam sekali, baik secara menyusu langsung ataupun perah
jika berjauhan dengan bayi. Yang kedua, menyusui payudara di satu payudara hingga terasa kosong dan bayi kenyang. Lanjutkan dengan perah payudara dan tidak disusukan, simpan ASI di kulkas. Yang ketiga, jika ibu berjauhan dengan bayi, baik bekerja atau bepergian, atur waktu dengan mengosongkan payudara sesuai seperti biasa bayi menyusu, per 2 atau 3 jam memerah ASI. Selanjutnya yaitu tanda-tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI. Yang pertama, tanda bayi cukup ASI yaitu bayi cukup tidaknya asupan ASI dapat dilihat dari kenaikan berat badan bayi per bulannya cukup. Yaitu memerah ASI diperlukan oleh semua ibu menyusui, baik untuk meningkatkan ASI ataupun menjaga volume ASI. Yang terakhir ada masalah-masalah menyusui. Yang pertama ada puting lecet. Ibu pernah mengalami puting lecet? Kantos kaki ibu. Nah, itu terjadi biasanya pada awal-awal ibu menyusui anak pertama ya ibunya. Yang kedua, payudara bengkak. Ya, payudara bengkak itu diakibatkan pengosongan payudara yang tidak optimal. Yang ketiga, ASI sedikit. Yang maksud ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti. Tiduran seperti biasa ibu ya kalau sedang menyusui seperti itu. Yang keempat, portable heart atau posisi mengempit. Yang kelima, laid back position atau posisi semi duduk. Lanjut ke yang pertama ada ASI eksklusif 1, yaitu hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air putih, dan tanpa pemberian makanan tambahan padat seperti pisang, pepaya, bubuk susu, biskuit, bubur nasi. Dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang pertama, bayi akan memiliki resiko kematian. Amit-amit ibunya karena diare 3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang memperoleh ASI eksklusif. Yang kedua, bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI. Yang keempat, bayi yang sedang memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat menyebabkan bayi mudah mengalami sakit. Yang kelima, bayi ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif berisiko mengalami retensi berat badan postpartum. Artinya berat badan ibu yang menyusui ASI eksklusif akan turun. Yang kedua ada ASI eksklusif 2. Untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan tentunya tidak sederhana ibu ya. Ibu perlu tidak disusukan, simpan ASI di kulkas. Yang ketiga, jika ibu berjauhan dengan bayi, baik bekerja atau bepergian, atur waktu dengan mengosongkan payudara sesuai seperti biasa bayi menyusu, per 2 atau 3 jam memerah ASI. Selanjutnya yaitu tanda-tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI. Yang pertama, tanda bayi cukup ASI yaitu bayi cukup tidaknya asupan ASI dapat dilihat dari kenaikan berat badan bayi per bulannya cukup. Yaitu memerah ASI diperlukan oleh semua ibu menyusui, baik untuk meningkatkan ASI ataupun menjaga volume ASI. Yang terakhir ada masalah-masalah menyusui. Yang pertama ada puting lecet. Ibu pernah mengalami puting lecet? Kantos kaki ibu. Nah, itu terjadi biasanya pada awal-awal ibu menyusui anak pertama ya ibunya. Yang kedua, payudara bengkak. Ya, payudara bengkak itu diakibatkan pengosongan payudara yang tidak optimal. Yang ketiga, ASI sedikit. Yang maksud ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti. Yang keempat, overabsorpsi ASI. Aliran ASI deras dapat mengakibatkan bayi tersedak atau tidak nyaman menyusu sehingga rewel dan gelisah.